Nah, inilah sebabnya kita ikhtiarkan sama-sama. Jadi kami berharap mudah-mudahan di KAHMI ini ada keseriusan kita untuk meningkatkan peran kecendekiawanannya, menunjukkan etos kerjanya yang tinggi dan etika publik yang tinggi. Dan ketika sampai pada etika publik, ini adalah sebuah munas. Di munas ini berkumpul semua unsur. Saya rasa hanya ada HMI yang di seluruh partai ada HMI-nya, di seluruh bidang ada HMI-nya. Dan ketika berkumpul, latar belakangnya boleh beda-beda, dan latar belakang tidak bisa dipersatukan, tapi semua berkumpul untuk kemajuan KAHMI, untuk kontribusi KAHMI bagi Indonesia dan bagi umat Islam. Karena itu insya Allah nanti ini akan menjadi contoh bagaimana sebuah munas dengan bercirikan akhlak yang mulia, bagaimana perbedaan pandangan dibicarakan dengan kematangan, bagaimana tukar pikiran itu terjadi, dan bagaimana lawan debat adalah teman berpikir. Bagaimana kita menunjukkan KAHMI bisa jadi contoh di antara munas-munas lain yang akhir-akhir ini muncul dengan kekerasan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Bincang kita kali ini memang cukup spesial karena kita akan coba menelaah pernyataan seorang tokoh alumni HMI, Anies Rashid Baswedan, pada momen Munas ke-11 Korps Alumni HMI di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kita saat ini sedang tersambung juga dengan narasumber tetap kita, Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, yang bersama-sama dengan Anies berada di Kota Palu dalam momen Munas ke-11 KAHMI. Prof. TB, apa kabar ini? Baik. Alhamdulillah. Kemarin dan beredar luas di publik pernyataan yang cukup menarik dari Anies Baswedan. Dan tentu Prof. TB menyimaknya secara langsung ya. Tapi sebelum kita bincangkan, kita simak sejenak cuplikan pernyataan Anies dalam pidato kebangsaan di Munas KAHMI. Ke depan. Dan tujuannya apa? Tujuannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Mahfud. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tanpa ada keadilan, maka semua urusan lewat. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Persatuan akan muncul bila ada rasa keadilan. Tidak akan ada perasaan kebersamaan, kedamaian jika tidak ada rasa keadilan. Dan kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan. Kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang akan bisa menghadirkan rasa kedamaian yang hakiki. Jadi ketika kita berbicara tentang Sulawesi Tengah yang tenang dan damai, maka menjaga Sulawesi Tengah untuk tenang dan damai, menjaga Indonesia tenang dan damai, bukan dengan menghadirkan aparat keamanan yang membuat semuanya merasa khawatir untuk bergerak, tapi dengan menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semuanya. Disitulah kemudian pegangan kita. Dan untuk menghadirkan rasa keadilan sosial harus ada inovasi, harus ada terobosan. Dan terobosan itu tidak selalu berbentuk teknologi inovasi itu. Kalau boleh saya cerita sedikit yang kami alami di Jakarta. Di Jakarta ini, terus sekalian, kita punya kasus banyak sekali soal tanah, Pak. Ada rakyat kecil yang tinggal di tanah-tanah yang statusnya milik BUMN.
BUMN banyak sekali Jakarta, ratusan kampung berada di tanah-tanah BUMN. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tinggal tanah BUMN, lalu otomatis tidak punya status soal tanahnya, stay sengketa statusnya. Di sisi lain mereka tidak punya IMB, karena tidak punya IMB tidak bisa masuk listrik, tidak bisa masuk air, tidak masuk izin usaha dan lain-lain. Kita dalam situasi menyaksikan ini ada sesuatu yang salah. Apakah BUMN tanahnya di situ beli dari rakyat? Tidak. BUMN ini tanahnya dapat dari perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi. Perusahaan milik Belanda dapat tanah dari mana? Ya mereka datang digarisin saja tanah itu, dijadikan ini sebagai milik perusahaan Belanda. Tapi pencatatannya dipindahkan menjadi pencatatan aset milik BUMN. Kami di Pemprov dalam situasi begini, ini didiamkan tidak akan pernah selesai. Lalu kita bicara inovasi. Inovasi bukan dalam inovasi teknologi, tapi inovasi policy. Apa yang dilakukan? Kita buatkan yang namanya IMB kolektif, 1 RT 1 IMB. Belum pernah ada di Indonesia itu, 1 RT 1 RW 1 IMB, nggak ada. Tapi dengan 1 IMB itu kita katakan bahwa urusan status tanah biarlah diselesaikan di pengadilan, tapi jangan sampai mereka yang kecil tidak punya IMB sehingga tidak punya listrik, tidak punya air minum, tidak punya akses untuk kredit, tidak punya akses kepada perbankan, izin usaha, nggak bisa. Begitu dapat IMB langsung mereka dapat semua kesempatan yang setara dengan yang lain. Kenapa inovasi itu dilakukan? Karena kita melihat di kota itu yang besar tambah besar, tapi yang kecil berdekade-dekade tetap kecil. Tugas negara hadir untuk memberikan terobosan agar yang kecil tumbuh menjadi besar dan yang besar tetap bisa besar. Jadi saya ingin sampaikan bahwa inovasi itu banyak ruangnya, dan ketika keadilan sosial itu ada di dalam benak kita dan dalam setiap urusan kita tempelkan apakah keadilan sosial muncul di dalam urusan ini, apakah keadilan sosial muncul dalam urusan ini. Kami khawatir bila itu tidak dikerjakan maka keadilan sosial itu aja menjadi teks yang dibaca berulang-ulang setiap upacara tapi tidak diwujudkan dalam keseharian pengambilan keputusan. Nah, inilah sebabnya kita ikhtiarkan sama-sama. Jadi kami berharap mudah-mudahan di KAHMI ini ada keseriusan kita untuk meningkatkan peran kecendekiawanannya, menunjukkan etos kerjanya yang tinggi dan etika publik yang tinggi. Dan ketika sampai pada etika publik, ini adalah sebuah munas. Di munas ini berkumpul semua unsur. Saya rasa hanya ada HMI yang di seluruh partai ada HMI-nya, di seluruh bidang ada HMI-nya. Dan ketika berkumpul latar belakangnya boleh beda-beda, dan latar belakang tidak bisa dipersatukan, tapi semua berkumpul untuk kemajuan KAHMI, untuk kontribusi KAHMI bagi Indonesia dan bagi umat Islam. Karena itu insya Allah nanti ini akan menjadi contoh bagaimana sebuah munas dengan bercirikan akhlak yang mulia, bagaimana perbedaan pandangan dibicarakan dengan kematangan, bagaimana tukar pikiran itu terjadi, dan bagaimana lawan debat adalah teman berpikir. Bagaimana kita menunjukkan KAHMI bisa jadi contoh di antara munas-munas lain yang akhir-akhir ini muncul dengan kekerasan, dan kita bisa tunjukkan bahwa kedepannya HMI bisa bersatu. Insya Allah dengan KAHMI bersatu kita akan bisa bawa agenda-agenda besar untuk Republik ini. Kita bisa sama-sama makin solid untuk memajukan Republik ini. Dan bila KAHMI sudah berbaris, bila soft KAHMI sudah rapi, rasanya semua urusan akan bisa diselesaikan dengan baik oleh KAHMI. Dan semoga dengan munas ini nanti tuntas, kepemimpinan baru mencerminkan variasi yang lengkap yang ada di KAHMI, variasi yang komplit, karena KAHMI memiliki begitu banyak unsur perannya. Dan harapannya seperti tadi disampaikan, insya Allah momentum perubahan yang mungkin akan kita saksikan sama-sama, di situ KAHMI bisa memberikan kontribusi untuk semuanya.
Itu saja dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang TB, ada 3 poin menarik yang disampaikan oleh Anies. Faktor yang menurut beliau akan sangat menentukan perubahan ke depan. Yaitu pertama, intelektualitas. Yang kedua, etos kerja. Dan ketiga, tak kalah pentingnya adalah etika publik. Ini tentu saja dimaksudkan oleh Anies selain untuk keluarga besar alumni HMI, tentu juga kepada publik ya. Setiap orang warga negara yang ingin melakukan perubahan besar ke depan. Apa yang menjadi catatan Bang TB dari 3 poin penting yang disampaikan oleh Anies tersebut? Silakan Bang TB. Ya, dari pidato Anies dapat kita lihat dari seorang tokoh pemerintahan, walaupun dia sudah meninggalkan jabatannya selaku Gubernur DKI, tetapi pengalaman beliau di dalam mengelola pemerintahan itu menunjukkan pada satu landasan pemikiran yang mempunyai basis yang cukup kuat, di mana Anies Baswedan ini mampu menghubungkan proses pengambilan keputusan politik, lalu bagaimana diterjemahkan di dalam tata kelola pemerintahan. Nah, oleh karena itu dia simpulkan ada tiga poin. Yang pertama adalah etos kerja. Yang kedua etika, dan yang ketiga adalah pendidikan publik. Ini tiga kata kunci. Tiga kata kunci ini adalah menyambung, ya, politik makro, kebijakan makro, dengan bagaimana keputusan-keputusan politik itu mampu diterjemahkan ke dalam public policy. Public policy itu merupakan distribusi nilai-nilai politik di dalam kebijakan-kebijakan publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Jadi kehidupan politik itu sesungguhnya itu menyentuh pada semua lini masyarakat, sehingga kehidupan politik itu tidak kemudian terkunci di dalam politik dalam pengertian sempit. Politik itu hanya diidentik sebagai perebutan kekuasaan, tetapi pada di sisi lain bagaimana kekuasaan itu dikembalikan kepada rakyat. Nilai-nilai kekuasaan itu didistribusikan kepada rakyat, apa yang dimaksud dengan public policy. Saya kira ini adalah suatu pendekatan di dalam tata kelola pemerintahan yang semestinya itu menjadi satu perspektif atau paradigma para tokoh-tokoh pemerintahan, mulai dari presiden sampai pada struktur yang paling bawah, ya, malahan sampai kepada desa, saya kira. Nah, tradisi seperti inilah yang sebenarnya yang itu menjadi mainstream di dalam pengelolaan pemerintahan. Saya kira itu poinnya. Bang TB, ada hal yang menarik juga disampaikan Anies dalam kaitan 3 poin tadi. Anies menyebut bahwa dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau mengelola pemerintahan, faktor intelektualitas, kata beliau, ini memegang peranan penting. Gak bisa juga, kata Anies, asal kerja-kerja saja, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan intelektual. Di dalam itu ada manajemen, perencanaan, dan seterusnya. Menurut Bang TB, ini seperti apa? Apakah kontras dengan apa yang sedang terjadi di kalangan pemerintahan sekarang ini? Dan ini memberikan harapan baru kalau intelektualitasnya menguat seperti yang diharapkan oleh Anies.
Gimana nih Bang TB? Nah, jadi intelektualitas ini dalam pengertian gagasan. Kemudian bagaimana gagasan ini dirumuskan sebagai satu platform yang kemudian mampu membaca, ya, mampu membaca problematik, ya, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik di bidang sosioekonomi, politik, hukum, dan seterusnya. Artinya, itu ada pada kekuatan intelektual. Kekuatan intelektual ini juga boleh diartikan bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi basis, ya, dari pendekatan teknokratik. Jadi tidak mungkin bagi seorang atau seorang pejabat yang mengelola kepentingan publik yang dalam roda pemerintahan tidak memiliki cukup pengetahuan dalam pengertian konsep atau teori atau pandangan, ya, prinsip-prinsip ilmiah akademik itu menjadi cara tool dalam membaca problem, kemudian sekaligus dalam merumuskan jalan keluar, ya, terutama diterjemahkan dalam kebijakan publik. Nah, oleh karenanya saya ingin mengatakan bahwa kita belum terbangun satu tradisi di dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan melibatkan, ya, pendekatan disiplin ilmu pengetahuan. Ya, ada, tetapi itu masih bisa dipertanyakan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Saya kira di pemerintahan itu banyak sekali penelitian-penelitian riset, tetapi penelitian atau riset yang dihasilkan kita bisa pertanyakan seberapa yang kemudian diadopsi di dalam kebijakan. Itu pertanyaannya. Nah, oleh karenanya saya kira apa yang dinyatakan oleh Anies Baswedan itulah semestinya, itulah yang seharusnya ada dalam setiap para pengelola atau kepala pemerintahan, bagaimana konsep atau ilmu pengetahuan itu diterjemahkan, ya, bagaimana ini bisa digunakan untuk membaca problematik sekaligus untuk merumuskan jalan keluar dalam bentuk public policy, ya, kebijakan publik. Saya kira itu poin yang ingin disampaikan. Ya, Bang TB, sebagai orang yang langsung menyimak pidato Anies di lokasi acara Munas itu, kita ingin mendapatkan bagaimana sih suasana batin, gambaran ketika Anies menyampaikan pidato itu. Misalnya, Anies menyebut terkait dengan apa yang disampaikan Bang TB tadi, soal para pemegang struktur kekuasaan. Anies menyebut di ruangan ini banyak alumni HMI dari berbagai latar belakang, mulai dari berbagai latar belakang politik, partai politik, latar belakang profesi, termasuk di dalamnya adalah para pemegang kebijakan. Di sana ada misalnya Prof. Mahfud, ada sejumlah menteri, kata Anies, ya kan, yang alumni HMI. Nah, suasananya kira-kira seperti apa saat Anies menyampaikan pidato kebangsaannya itu? Apakah keriuhannya misalnya ada nada ketidaksetujuan apa yang disampaikan Anies? Atau sebaliknya, para alumni HMI yang hadir kemarin itu merasa terwakili dengan apa yang disampaikan oleh Anies. Nah, ini mungkin walaupun pandangan subjektif, tapi kita ingin lihat pandangan Bang TP lah yang merasakan langsung mendengar di acara itu. Gimana Bang TP? Ya, saya melihat apa yang pernah kita bincangkan dalam TV jurnal TV politik ini, dan itu juga terlihat, ya, terlihat pada suasana Munas kami, ya,
di Palu. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang sangat spontan, bahkan ada kesan euforia, ekspresif, sangat ekspresif ya. Jadi saya juga agak terkejut ya. Jadi teriakan Anies Presiden itu sangat kedap-kedap kita. Ini yang membuat saya agak terkejut. Saya pikir ini adalah gejala di akar rumput, tapi ini juga kita lihat gejala yang sama juga terjadi pada komunitas intelektual. Ya, ini kita harus baca bagaimana rakyat sangat memimpikan seorang pemimpin yang bisa menjawab segala problem yang dirasakan oleh rakyat di bawah. Jadi pemimpin itu tidak lagi hanya mengurus ya kelompok-kelompok kecil, kelompok orang ya, tetapi belum ya meneguhkan komitmennya bagaimana menjawab aspirasi kepentingan rakyat di bawah. Itu yang saya lihat itu. Yang kedua yang ingin saya katakan bahwa Anies Baswedan itu bicara di forum nasional, forum kami, itu setidaknya itu memberikan satu pandangan yang membuka cakrawala, membuka wawasan agar setidaknya para alumni HNI yang memiliki posisi-posisi publik juga ya, pendekatan di dalam melawan pemerintahan juga seperti itu. Nah, yang sangat menarik adalah pidato Gubernur Sulawesi Tengah. Nah, dari visinya, cara pandangnya, cara melihat masalahnya, cara menyelesaikan masalah-masalah lokal, ini ada semacam kemiripan, ya. Apa yang jejak rekam yang dilakukan oleh Anies dengan Gubernur. Nah, kebetulan juga masih keluarga kami. Jadi saya melihat andai kata semua para pejabat publik ya, kepala daerah memiliki cara pandang seperti itu, saya kira Indonesia ini akan mengalami lompatan yang sangat luar biasa dan kita akan bisa mengambil peran ya, pada pentas global. Nah, dengan demikian politik ini akan lebih bermakna. Jadi tidak diarahkan pada konflik, pada sentimen, pada stigma, kemudian memecah belah di bawah. Saya kira itu sudah selesai. Jadi politik yang didrive oleh sebagian elit itu dalam pertarungan itu masih sangat ketinggalan. Justru sekarang wacana publik ya menghadapi pilpres atau event-event politik lainnya, justru publik itu harus dicerdaskan, harus dibuka wawasannya untuk menjawab tantangan konkret. Ya, bagaimana kepala daerah itu menyelesaikan masalahnya. Itu saya kira yang penting. Jadi ini tidak lagi digiring soal intolerance, soal 01, 02, apalagi ya macam-macam yang sangat penat. Jadi kita ini sangat penat. Politik itu harus mencerahkan. Politik itu harus membawa satu obsesi ya bahwa kita kuat. Ya, bangsa ini adalah bangsa besar, kuat kalau dikelola dengan benar. Bangsa ini adalah sangat kaya. Kalau dikelola dengan benar maka rakyatnya sejahtera. Bukan bolak-balik ya hanya mengurus segelintir orang. Ya, segelintir para oligark kemudian merusak tatanan ya semua untuk kepentingan mengejarkan kepentingan politik oligarki, tatanan politik rusak ya, politik kita yang biaya tinggi, politik kita yang sangat money politik, tatanan hukum dirusak, aparat dijadikan alat untuk mendukung kekuasaan. Itu harus kita sudahi. Itu pesannya gitu. Jadi ini pesan ini bukan hanya kepada kami. Dan mestinya kami yang masih mindsetnya ya, tentu saja tidak semua kami juga bagus ya, yang masih mindsetnya yang sudah terbelakang itu harus berani mereform ya, memberikan satu kebaruan ya, hal-hal yang inovatif di dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis
agar bangsa yang besar ini itu sudah segera ya masuk pada pentas global. Isu kita ini ke depan bagaimana menjadi bangsa yang besar bermain di pentas global. Sangat mungkin gitu ya. Nah, itu tergantung pada pemimpin. Mulai dari presiden, anggota legislatif, sampai pada pemimpin di bawahnya. Jadi kalau mindsetnya dibuka, ya, mindanya dibuka, saya kira peluang kita sangat besar. Saya kira itu Bung Hadi. Baik, Itu Bang pesan Tebe, yang bisa kita tangkap. ada satu hal ini menyangkut soal suasana yang bisa ditangkap Bang Tebe di forum Munas itu. Dengan gegap gempita seperti yang disampaikan oleh Bang Tebe itu, apakah Bang Tebe merasakan hajat politik Anies ini juga menjadi hajat politiknya kami? Ada nggak gejala-gejala ke arah situ, Bang Tebe? Ya, saya kira ini apa yang didatukan oleh Anies Baswedan dan juga tokoh-tokoh lokal ya. Saya kira ini satu pertemuan ya, baik dari segi intelektual tadi Bung Hadi menggaris bawahi, intelektual, kemudian etos kerja dan etik ya. Saya kira ya, semangatnya sudah ke sana. Jadi saya sempat melakukan wawancara dengan elit-elit politik di lokal itu, ternyata mindset mereka sudah terbuka ya. Nah, jadi kalau potensi lokal daerah ini dia bisa dipertemukan ya, potensi ini bisa dipertemukan dengan kebijakan-kebijakan makro, kebijakan nasional, kemudian kemampuan seorang presiden ya, yang tadi itu yang dia memiliki Intelektual? konsep ya atau pengetahuan atau pendekatan saintifik itu, ini saya kira ini akan merajut, potensi itu akan naik gitu ya. Nah, ini saya kira peluang yang kita bisa harapkan. Tentu saja ini baru ya, jadi masih panjang proses ini. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah pidato Anies itu mungkin juga ada kesamaannya dengan tokoh-tokoh publik lainnya, saya kira banyak kesamanya, itu bisa menjadi satu mainstream ya di dalam bagaimana membawa Indonesia ini ke depan lebih baik. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian bagaimana menghadapi ya resistensi. Masih ada resistensi ya. Sekarang pun kan sudah ada. Jadi wacana publik itu diarahkan kepada konflik-konflik identitas, konflik-konflik sara, sentimen yang itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya bagaimana kita menyelesaikan berbagai problem ya yang kita hadapi sebagai bangsa yang besar, kemudian dengan potensi yang besar, lalu kita menjadi bangsa yang besar. Nah, itu poinnya gitu ya. Jadi Baik, kalau Bang Tebe. masih ada para elit politik yang mengudak-ngaduk emosi rakyat lebih pada sentimen ya, saya kira bangsa ini tidak akan pernah maju ya. Baik itu semua kalangan. Saya ingin mengatakan ya, politik sentimen itu merata pada setiap kelompok-kelompok masyarakat ya, walaupun tidak terlalu berpengaruh, tapi itu juga sedikitnya juga akan menghambat gitu. Baik, Bang Tebe. Kami nantikan informasi-informasi perkembangan menarik yang bisa kita analisis dari forum Munas ke-11 kami ini. Justru mungkin dari sisi regenerasi kepemimpinan, baik kepemimpinan di dalam tubuh kami sendiri. Bung Hadi, ya, sedikit saya ingin menyampaikan. Jadi pidato Anies itu sekaligus juga otokritik bagi kami, agar orientasi kami dengan ide-ide yang besar itu, juga dengan latar belakang sejarah kelahirannya yang sangat luar biasa itu, ada satu misi yang harus diwujudkan. Bagaimana menjaga keutuhan bangsa yang besar ini, itu adalah apakah juga kami mau merubah ya secara internal. Jadi itu juga sekaligus menjadi otokritik. Jadi kita tidak bisa mengklaim juga
ya bahwa pikiran-pikiran yang disampaikan oleh Anies itu adalah merupakan cara berpikir. Walaupun sebagian besar iya, tetapi kita lihat heavy politik praktis ya dalam angkut itu masih sangat dominan di dalam internal kami. Nah, mestinya ya koridor pada tokoh-tokoh intelektual, pemikir, para akademisi itu juga menjadi satu sumber daya politik yang harus dikelola oleh kami supaya kami itu juga tidak penat. Jadi kalau semua itu sangat dikelola oleh para politisi, saya kira itu juga salah satu kendala juga ya untuk masuk pada ide-ide yang besar. Nah, saya mengatakan kalau bisa seimbanglah. Oke, para politisi mendapat ruang, tetapi dia jangan menjadi sangat dominan, kemudian meredupkan ya keintelektualan kami, karena kekuatan kami itu adalah pada intelektualitas, ya, pada insan akademik. Nah, itu tidak hanya diteramakan, diomongkan, tetapi itu harus diwujudkan di dalam membangun potensi dan kekuatan kami sebagai organisasi masyarakat yang memiliki peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi arah perjalanan bangsa kita yang semakin baik. Saya kira komitmen itu barangkali saya ingin menyampaikan kritik itu terhadap kami. Ya, jangan seakan-akan kami itu mewakili ya aspirasi politik praktis. Ya, saya kira itu menjadi sangat pengap ya. Kita ingin juga ada para akademisi, para intelektual yang juga memiliki pikiran-pikiran brilian seperti pada masa-masa neopolis dan kemudian yang mulai meredup, tapi sekarang kita harus bangkitkan lagi supaya rakyat Indonesia itu semakin cerdas ya, sehingga politik ini menjadi sangat indah ya. Politik itu tidak menjadi momok dan politik itu menakutkan. Dan politik itu hanya berhenti pada sentimen. Kacau. Nah, inilah saya kira tantangan kami. Saya kira itu, Bung Hadi. Oke, Bang TB. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan. Tapi tentu saja ruang bincang spesial Jurnal Politik TV ini cukup terbatas. Kita akan nantikan apa perkembangan menarik ke depan yang bisa kita analisis, yang bisa kita bincangkan di Jurnal Politik TV. Terima kasih Bang TB. Selamat melaksanakan Munas ke-11 kami di Kota Palu. Mudah-mudahan punya semangat yang terbaik untuk membangun, untuk menyongsong perubahan besar. Nantikan bincang-bincang menarik lainnya pada sesi-sesi yang akan datang seputar perkembangan politik di tanah air. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.